Disinilah Santo Thomas mulai menunjukkan suaranya guys. Keluarganya menyodorkan seorang wanita penggoda atau mungkin zaman sekarang sebutannya PSK ya ke dalam kamar Thomas. Sehingga kolega-koleganya sering mengejeknya dengan sebutan lembu yang bodoh. Tiba-tiba ia melihat ada dua malaikat berdiri dalam kamarnya dan memberinya sebuah... Menurutnya, iman dan akal budi itu tidak dapat bertentangan karena keduanya dari Allah. Halo teman-teman semua, welcome back to Rock Reward Orang Kudus edisi 28 Januari. Hari ini kita akan membahas riwayat dari Santo Thomas Aquinas, pelindung sekolah dan pelajar. Sebelum kita mulai, silahkan share dulu video ini supaya semakin banyak orang dapat hidup kudus lewat teladan para Santo Santa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai! Cerita berawal di benua Eropa sekitar abad ke-12. Pada abad pertengahan ini muncul banyak ajaran yang mempertanyakan keselarasan antara agama atau iman dan ilmu pengetahuan atau akal budi. Seorang filsuf ternama asal keamiran Murabitun bernama Ibnu Rushd bahkan menyatakan bahwa iman dan akal budi adalah dua hal yang bertentangan satu sama lain. Tidak sedikit umat menjadi ragu akan imannya karena terpengaruh oleh ajaran-ajaran tersebut. Situasi mulai berubah satu abad kemudian setelah kelahiran seorang bayi laki-laki bernama Thomas Aquinas dalam keluarga bangsawan Italia. Bisa dibilang Thomas ini berdarah biru guys, karena keluarganya masih ada hubungan darah dengan raja-raja Prancis saat itu. Ia bahkan lahir di dalam kastil keluarga guys. Nah, tempat tinggal Thomas dekat dengan biara Benediktin di Monte Cassino. Oleh karena itu, di saat usianya 5 tahun, ia disekolahkan di biara tersebut. Sejak kecilnya, ia sering bertanya kepada guru-gurunya, apakah Tuhan itu? Wah, ini pertanyaan yang cuma 3 kata, tapi kompleks banget ya guys jawabannya. Bahkan mungkin kita sendiri aja kesulitan menjawab pertanyaan ini. Nah, ini adalah tanda-tanda awal dari kecerdasan dan panggilan hidup Thomas. Kecerdasan Thomas dibuktikan saat ia masuk kuliah di Universitas Napoli saat umurnya baru 13 tahun. Ini mungkin usia saat SMP kelas 1 atau 2 guys. Pinter banget kan ya berarti. Semasa kuliahnya, remaja kelahiran tahun 1225 ini banyak mempelajari karya Aristoteles. Namun, ia selalu low profile sehingga gak banyak teman-temannya yang tahu tentang kejeniusan dirinya. Di masa ini juga, ia mulai terpanggil untuk hidup membiara setelah bertemu dengan para imam dari Ordo Pengkhotbah atau Dominikan. Secara diam-diam, Thomas mendaftarkan diri pada Ordo Besutan Santo Dominikus itu di usianya yang ke-18. Sayangnya, saat kedua orang tuanya mengetahui keputusan Thomas, mereka menjadi sangat kecewa dan menentang keputusan itu. Tapi gak sampai di situ aja loh guys. Dengan nekatnya, saudara-saudara Thomas menculiknya dan mengurungnya dalam kastil San Giovanni di Roccasecca. Mereka berharap dengan diculik seperti ini, Thomas bisa menyerah dan mengubah haluan hidupnya. Bahkan ya guys, keluarganya menyodorkan seorang wanita penggoda atau mungkin zaman sekarang sebutannya PSK ya ke dalam kamar Thomas. Gila kan ya? Keluarga macam apa coba ini? Tapi ternyata cinta Thomas pada Tuhan udah nggak ada obatnya guys. Ia justru mengusir wanita itu dengan mengambil kayu membara dan mendesaknya keluar dari kamarnya. Laki-laki kelahiran Roccasecca, Aquino ini lalu menandai dindingnya dengan tanda salib lalu berdoa. Tiba-tiba ia melihat ada dua malaikat berdiri dalam kamarnya dan memberinya sebuah ikat pinggang tali yang melambangkan kemurnian atau chastity. Akhirnya setelah 15 bulan mendekam dalam kastil, keluarga Thomas menyerah dan mengizinkannya kembali ke Ordo Dominikan di tahun 1245. Frater Thomas kemudian menempuh studi imam dan singkat cerita ditahbiskan pada tahun 1250. Ia berkarya mula-mula dengan mengajar di Universitas Paris, tapi tak lama kemudian ia melanjutkan studi di bidang doktor teologi di Paris di bawah bimbingan Santo Albertus Magnus. Riwayatnya bisa teman-teman cek di description box ya. Perawakan yang agak besar dan kepasifannya saat berdiskusi membuat dirinya terlihat berbeda dari yang lain sehingga kolega-koleganya sering mengejeknya dengan sebutan lembu yang bodoh. Namun diejek apapun, Romo Thomas tidak pernah membalas. Padahal ia bisa loh menunjukkan kecerdasannya kepada mereka. Tapi ia menganggap kecerdasannya itu bukan hasil dirinya sendiri, melainkan karena pemberian Tuhan. Yang ia lakukan hanya fokus dalam doa dan studi.
Pengetahuannya semakin lama semakin dalam hingga pada suatu saat ia mendengar ajaran dari Averroes yang tidak lain tidak bukan adalah Ibnu Rushd yang di awal telah kita bahas. Disinilah Santo Thomas mulai menunjukkan suaranya guys. Ia menolak statement Averroes yang berpendapat bahwa iman dan akal budi merupakan hal yang bertentangan. Menurutnya, iman dan akal budi itu tidak dapat bertentangan karena keduanya dari Allah. Iman dapat membimbing akal budi dan menghindarkannya dari kesalahan, sedangkan akal budi dapat memperjelas dan menyingkapkan iman. Tapi Santo Thomas ini bersuara bukan dengan atau gosip atau bikin rusuh ya guys. Ia melawan ajaran sesat itu dengan cara yang elegan, yaitu dengan menulis banyak karya yang berkaitan dengan Tuhan dan keimanan. Buku-bukunya di kemudian hari menjadi sangat terkenal dan dipakai hingga sekarang ini. Salah duanya adalah Summa Theologica dan Summa Contra Gentiles. Saat menulis, Romo juga merasakan berbagai sentuhan rohani dari Tuhan, sehingga ia dapat menulis karya-karya yang begitu cemerlang. Sempat suatu saat ketika Romo berlutut di depan altar dan berdoa dengan khusyuk, ia mengalami ekstase. Tiba-tiba terdengar suara dari salib yang mengatakan, "Engkau telah menulis tentang aku dengan sangat baik, Thomas. Apa penghargaan yang kau ingini?" Dengan penuh kasih, Thomas menjawab, "Tak ada yang lain kecuali Engkau sendiri ya Tuhan." Wah, keren banget kan ya? Mungkin kalau kita ada di posisi beliau, kita bisa aja minta rumah, uang, mobil, motor, atau gitu-gitu kali ya. Nah, tapi pada akhirnya Romo Thomas berhenti menulis selamanya ketika ia mendapat penglihatan mistik dari Tuhan pada tahun 1273. Setelah mendapat penglihatan itu, ia berkata kepada bapa pengakuannya, "Semua yang telah kutulis nampak seperti jerami dibandingkan dengan segala sesuatu yang telah diwahyukan kepadaku. Aku tak dapat lagi menulis. Rahasia-rahasia telah dinyatakan kepadaku, sehingga semua yang telah kutulis kini nampak hampir tidak berarti." Mungkin agak membingungkan ya, apa sih maksudnya? Jadi singkatnya, maksud Romo Thomas itu semua hal yang dia udah tuliskan dalam buku-bukunya itu ternyata masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan pewahyuan dari Allah secara langsung kepada dirinya. Sehingga saking tak terbatasnya Allah itu, ia tidak dapat lagi menuliskan segala sesuatu tentang Allah. Perlahan, Romo Thomas menjadi orang yang dipandang dalam gereja. Bahkan sampai-sampai Bapak Suci Gregorius ke-10 memintanya untuk ambil bagian dalam Konsili Lyon di Prancis tahun 1274. Namun sayangnya saat dalam perjalanan ia jatuh sakit dan semakin parah sehingga ia tidak pernah sampai pada konsili itu. Ia kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah biara di Fossa Nova, Italia tanggal 7 Maret 1274. Ia kemudian dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-22 tahun 1323. Dan ditetapkan sebagai salah satu doktor gereja terbesar dalam sejarah kekristenan. Teman-teman, kita bisa belajar kerendahan hati nih guys dari Santo Thomas Aquinas. Beliau selama hidupnya walau sangat jenius tapi nggak pernah menampilkan diri sebagai seorang yang jenius. Selalu low profile, bahkan koleganya baru tahu tentang kehebatan Santo Thomas setelah beliau meninggal dunia guys. Nah, lewat kisah hidup beliau, kita diajak untuk sadar bahwa segala sesuatu yang kita punya itu bukan semata-mata hasil diri kita sendiri. Lah, saya bisa punya rumah, bisa punya motor gede, mobil sport, itu kan semua karena saya kerja keras. Saya jujur kok, nggak pernah korupsi. Iya, betul. Jujur, nggak pernah korupsi itu bagus. Tapi masalahnya bukan di situ, guys. Yuk, coba kita runut sampai ke belakangnya. Mas yang tadi bisa punya semua harta itu dari mana? Dari uang kan pasti. Uang didapat dari mana? Dari kerja keras. Apakah kerja keras aja cukup untuk mendapat uang sebegitu banyak? Nggak cukup kan? Pasti kita butuh namanya ilmu, entah itu dari pengalaman atau dari studi formal. Itu saja sudah ada campur tangan orang lain. Ada campur tangan orang tua mungkin yang membiayai kita, saudara-saudara kita, bos kita, dan seterusnya. Lalu yang paling penting nih, seluruh kecerdasan, strategi, intelijensi, dan lain-lain yang kita miliki diberikan oleh siapa? Itu kan diturunkan oleh orang tua. Oke, kita coba runut lagi sampai ke belakang. Orang tua diturunkan dari siapa? Kakek nenek, buyut, moyang, dan seterusnya hingga pada suatu titik kecerdasan manusia itu diberikan langsung oleh satu entitas yang kekal bernama Tuhan. Jadi teman-teman, di sini sebenarnya kita dipanggil untuk tetap rendah hati guys, karena kita ini bukan siapa-siapa. Segala yang kita punya itu tidak akan ada tanpa Tuhan dan orang-orang lain yang pernah ada dalam hidup kita. Pertanyaan refleksinya teman-teman, apakah aku selama ini sudah rendah hati atau belum? Kalau belum, mari kita berdoa kepada Tuhan memohon kerendahan hati.
Jika ada yang bingung mau doa seperti apa, teman-teman bisa buka puji syukur nomor 141 ya tentang doa kerendahan hati. Linknya ada di description box. So, teman-teman, mari kita bersama mencapai kerendahan hati seperti Santo Thomas Aquinas. Oke guys, begitulah kisah hidup dari Santo Thomas Aquinas. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, teman-teman boleh like, subscribe, dan share untuk mendukung pengembangan channel ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di Rock edisi selanjutnya. Arrivederci!